Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Girly, mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kali ini saya akan menemukan langsung penggunaan perintah dasar di sistem operasi Linux Ubuntu 24, mulai dari navigasi file, manajemen file, hingga perintah jaringan dan sistem. Oke, pertama-tama saya akan mulai terlebih dahulu dari navigasi sistem file. Di sini contohnya ketika kita ingin melihat direktori kita saat ini, kita bisa menggunakan perintah pwd, yang dimana ketika kita jalankan maka akan keluar seperti ini, yang berarti kita sedang berada di directory home. Selanjutnya, ketika ingin melihat isi folder kita saat ini, kita bisa menggunakan perintah ls seperti ini. Untuk melihat isi file secara detail, kita juga bisa menggunakan perintah lsl seperti ini, maka akan keluar isi file kita secara detail. Nah, untuk isi file kita yang tersembunyi, kita juga bisa melihatnya dengan menggunakan perintah lsa seperti ini ya teman-teman. Ini adalah isi file kita yang tersembunyi. Selanjutnya di sini saya ingin berpindah ke direktori lain, misalnya ke direktori home pengguna menggunakan perintah cd. Selanjutnya saya ingin melihat struktur folder bertingkat dengan menggunakan perintah tree, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur folder bertingkat. Bagi teman-teman yang masih belum bisa menjalankan perintah ini, bisa install tree terlebih dahulu menggunakan sudo apt install tree. Seperti ini, nanti teman-teman akan dimintai untuk mengisi password seperti ini. Oke, lanjut ke bagian kedua. Di sini mengenai manajemen file dan folder. Misalkan saya ingin membuat file kosong, bisa menggunakan perintah touch. Nama file yang akan saya buat misalkan latihan.txt. Seperti ini ya teman-teman. Saya juga ingin membuat folder baru, misalnya menggunakan perintah mkdir. Nama folder yang akan saya buat, saya beri nama misalkan tugas. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menyalin file yang telah saya buat tadi, yaitu dengan perintah cp. Nama file yang sudah saya buat tadi yaitu latihan.txt, kemudian salin txt. Seperti ini. Ketika untuk memindahkan atau mengganti nama file dari nama file yang lama ke nama file yang baru, kita bisa menggunakan perintah mv salin txt. Kemudian kita mengisi nama file baru yang akan kita ubah. Misalkan dari nama file latihan ini saya akan ubah menjadi nama file latihan 1. Kemudian txt. Seperti ini teman-teman. Nah, ketika ingin menghapus file atau folder, kita bisa menggunakan perintah rm. Kemudian di sini misalkan saya ingin menghapus file yang sebelumnya, yaitu file latihan, dengan menggunakan perintah rm latihan kemudian txt. Nah, seperti ini. Ini untuk perintah menghapus file, sedangkan untuk menghapus folder kita menggunakan perintah rm kemudian nama folder kita yaitu tugas. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya ingin melihat informasi file. Kita bisa menggunakan perintah stat baru txt.
Nah, maka akan keluar informasi dari file ini. Selanjutnya, ketika misalkan ingin melihat isi file, bisa dengan menggunakan perintah cat baru kemudian txt. Selanjutnya, ketika ingin menampilkan perhalaman, bisa menggunakan perintah less, maka seperti less baru kemudian txt. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Ketika ingin keluar dari halaman ini, kita cukup menekan tombol key saja seperti ini, maka sudah keluar dari halaman tersebut. Selanjutnya, jika ingin menampilkan baris awal dan akhir, di sini misalkan saya menggunakan perintah head and kemudian 5 baru txt. Selanjutnya menggunakan perintah tile, sama seperti perintah sebelumnya, tetapi ini menggunakan tile, sedangkan sebelumnya menggunakan head. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika kita ingin mengedit file, kita bisa menggunakan nano. Contohnya seperti ini, nano baru txt. Nah, ini digunakan untuk mengedit file ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini kita bisa keluar dari halaman ini saja dengan Ctrl X. Nah, kita sudah keluar dari halaman yang tadi ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hak akses dan kepemilikan. Misalkan di sini memberikan hak eksekusi pada file shell script. Di sini menggunakan perintah touch, kemudian script sh dan chmod. Untuk mengatur hak akses manual dan kepemilikan itu, kita bisa menggunakan perintah chmod 755, kemudian script .sh. Selanjutnya menggunakan sudo user. Ini menggunakan user teman-teman ya, misalkan Girly, kemudian script sh. Nah, karena ini tulisannya belum terinstall, jadi akan kita install terlebih dahulu menggunakan sudo apt install. Ya, teman-teman, di sini kita coba menggunakan perintah ini dan kita memasukkan password kita. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu informasi sistem. Di sini untuk melihat detail sistem dan kernel bisa menggunakan perintah name
seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan LSB. Nah, ini LSB-nya keluar ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan hostname CTL. Nah, kemudian untuk monitoring sistem, di sini kita bisa menggunakan uptime. Kemudian top. Maka akan keluar halaman seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kita bisa menekan Ctrl Z, kemudian kita install. Kita sedang menginstal atop ya teman-teman. Ini sedang proses penginstalan. Nah, jika sudah selesai, di sini coba kita ketikkan. Nah, maka akan keluar seperti ini ya teman-teman. Untuk keluar dari halaman ini kita bisa menekan tombol F10. Setelah keluar dari halaman tersebut, selanjutnya di sini kita akan mengecek disk dan RAM dengan menggunakan perintah df. Ini adalah perintah untuk mengecek disk dan RAM ya teman-teman. Kemudian di sini juga bisa menggunakan perintah do sh, kemudian slash. Nah, di sini bertuliskan 34 ya, 34. Selanjutnya nah, di sini akan muncul ya teman-teman, tertera semuanya. Selanjutnya kita masuk ke perintah jaringan. Di sini untuk mengecek koneksi internet dan ping, di sini bisa menggunakan perintah google.com C4. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya untuk melihat IP address atau route, bisa menggunakan perintah IP kemudian IP. Seperti ini ya teman-teman, bisa dijalankan buat teman-teman coba di rumah ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu manajemen paket APT. Di sini ketika ingin update atau upgrade sistem, kita bisa menggunakan perintah sudo apt update seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan perintah sudo apt upgrade. Ini sedang proses ya teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan sudo apt upgrade. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menginstal dan menghapus paket, di sini untuk menginstalnya kita bisa menggunakan perintah sudo apt install. Nah, seperti ini.
Halo Linux. Nah, seperti ini. Maka akan keluar gambar sepertinya teman-teman. Ini seperti gambar sapi, entah apapun itu, maka keluarnya seperti ini. Sangat lucu bukan? Oke, selanjutnya untuk meremove ini kita menggunakan perintah sudo apt remove cosine. Oh iya teman-teman, ini itu cow ya, karena ini sapi, jadi yang keluar adalah gambar sapi. Nah, di sini ada tulisan do you want to continue. Ini teman-teman bisa memilih salah satu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pembahasan sistem dan layanan. Nah, di sini untuk mengecek status service dan pengelolaannya, misalkan ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Jadi kita akan install menggunakan sudo apt install maka akan diinstal terlebih dahulu, kemudian kita pilih yes. Nah, setelah proses penginstalan selesai, selanjutnya kita ketik sudo systemctl status. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa ketik Ctrl Z ya untuk lanjut ke perintah selanjutnya. Kita mengisi sudo systemctl ini untuk mengakhiri, sedangkan yang tadi kita untuk memulai teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu manajemen pengguna. Nah, di sini misalkan kita ingin menambahkan user dan mengubah password. Untuk menambahkan password di sini kita bisa menggunakan perintah sudo add user, kemudian seperti ini. Sedangkan untuk mengubah password, kita bisa mengisi di sini password yang ingin kita ubah dari password yang sebelumnya. Kita coba terus ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa enter aja, bisa dilewatin. Selanjutnya kita klik yes. Nah, setelah ini kita misalkan ingin menambahkan user ke grup sudo. Di sini menggunakan perintah sudo usermod, kemudian sudo user seperti ini. Dan yang terakhir di sini pembahasan selanjutnya, yaitu ketika kita ingin membersihkan sistem dari sampah paket, di sini bisa menggunakan perintah sudo apt clean. Ini untuk membersihkan sistem ya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan sudo apt auto remove
auto remove. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghapus log lama dan merestart sistem itu kita bisa menggunakan perintah ini ya teman-teman. Kita menggunakan perintah sudo journal test kemudian vacuum dan yang terakhir kita menggunakan perintah sudo reboot. Nah, maka seperti ini teman-teman, dan kita sudah selesai pada pembahasan kali ini. Itu dia penjelasan saya dan pendemoan langsung dari saya mengenai 10 materi yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.